Karena Aspaki juga terus mendorong agar kapasitas bisa ditingkatkan seiring dengan permintaan alat-alat kesehatan domestik ini juga terus tumbuh. Ya, jadi rasanya untuk meningkatkan kapasitas teman-teman di industri punya berbagai strategi ya. Salah satunya contohnya dengan menerapkan teknologi yang bisa bukan hanya mengefisiensikan produksi, tapi juga bisa meningkatkan kapasitas produksi ya. Jadi otomatisasi contohnya, dan lalu kita pun juga mulai beranjak ke industri 4.0. Dan selain itu kita juga mengupayakan bagaimana kapasitas itu kita bisa lebih fleksibel dan juga efisien ya. Jadi banyak rasa yang diterapkan dan selain itu juga ini ya melengkapi tentunya ekosistem. Ekosistem alat kesehatan Indonesia ini juga menjadi PR ya, karena selama ini mungkin masih lebih fokus ke hilir, ke finished good ya, ke produk-produk alat kesehatan. Tapi sebetulnya alat kesehatan itu membutuhkan industri hulu juga untuk berkembang. Bagaimana bahan kondisi baku dan lainnya. hulu dari sektor kesehatan? Apakah memang untuk bahan-bahannya tidak hanya obat-obatan sebetulnya? Apakah memang masih impor sehingga ini juga cukup menjadi tantangan? Ya, jadi kalau industri bahan baku ini saat ini tidak semuanya impor ya, karena dari Kemenperin pun juga sudah memiliki banyak inisiatif dan program-program untuk terus meningkatkan industri hulu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri masih cukup lumayan juga bahan baku dan komponen yang mau tidak mau kita masih harus impor ya. Nah di sini mungkin yang kalau kita mau meningkatkan kapasitas ya, tentu kalau kita bergantung kepada impor pasti ada keterbatasan. Nah di sini makanya penting sekali bagaimana kita memang bisa melengkapi ekosistem itu dari hulu sampai hilir supaya betul-betul terwujud tadi kemandirian dan ketahanan alkes yang menyeluruh. Untuk hulu sendiri tantangan untuk memenuhi bahan baku seperti apa? Apakah memang bahan bakunya kita tidak bisa produksi di dalam negeri sendiri atau seperti apa? Nah jadi kalau untuk hulu ini mungkin ada beberapa tantangan ya. Yang pertama memang mungkin ketersediaan dari bahan bakunya memang belum ada ya. Nah di sini mungkin akan sangat bermanfaat apabila ada intervensi dari pemerintah ya untuk bisa memberikan insentif untuk investasi untuk bahan baku tersebut dan sebagainya. Nah selain itu juga ada kendala mungkin dari segi apabila investasi itu dilakukan untuk industri bahan baku, ini Indonesia industri siap nggak menyerap? Gitu, karena mungkin industri alat kesehatan dalam negeri ini kan saat ini masih dalam momentum berkembang ya. Nah jadi mungkin kalau diharapkan hanya diserap oleh industri dalam negeri, nah mungkin dalam hitung-hitungannya itu tidak cukup. Gitu. Jadi mungkin kalau kita bicara mengembangkan industri bahan baku, mungkin baiknya mencontoh industri otomotif ya, di mana di sini kita bukan bicara hanya untuk pasar lokal, tapi juga bicara untuk pasar global. Supaya apa? Supaya tadi dari hitungannya masih kompetitif gitu ya. Nah jadi bisa digunakan di lokal, tapi bisa juga digunakan global. Gitu. Nah berbicara soal kompetisi, bagaimana upaya Aspaki juga supaya produk-produk alat kesehatan yang diproduksi dalam negeri ini bisa cukup bersaing dengan produk-produk impor. Misalkan ada China gitu ya, ini kan produk-produknya bisa dikatakan dijual dengan jauh lebih murah gitu, dengan kualitas yang tidak kalah bersaing. Ya, jadi tantangan untuk produk dalam negeri ya, apalagi kalau kita bicara di dunia global itu memang cukup banyak ya. Tadi salah satunya Mbak Sasa sudah sebut dari segi harga ya, dimana kalau di dunia global pasti persaingan harga itu lebih sengit gitu ya. Terus habis itu kedua dari segi regulasi, karena tiap negara pasti memiliki regulasi yang berbeda untuk alat kesehatan. Belum lagi awareness gitu ya. Kan industri alat kesehatan ini tidak seperti mungkin industri lain yang kalau di Indonesia sudah dikenal gitu dunia global. Mungkin alat kesehatan belum. Jadi itu masih harus kita tingkatkan juga. Nah kalau tadi spesifik dari segi harga ya. Nah ini tentu kalau kita mau bersaing kita harus harga terendah. Rasanya itu pasti akan ada saja yang bisa lebih murah, betul ya Mbak Sasa? Nah jadi kita harus bersaing itu justru bagaimana kita dari segi kualitas, kita dari segi inovasi gitu ya, dari segi pemasaran dan juga after salesnya kita lebih unggul. Nah disitulah makanya kami mendorong industri-industri kesehatan dalam negeri ini untuk bisa melakukan terus investasi dan juga inovasi. Itu bisa dilakukan, kita juga fasilitasi ya dengan mereka melakukan penelitian dan pengembangan dengan lembaga-lembaga akademi, terus penelitian supaya bisa membuat mungkin produk yang mungkin terlihat apple to apple, tapi ternyata ada fitur-fitur yang mungkin secara teknologi seperti AI, secara teknologi Internet of Things, IoT, yang itu akhirnya di pasar
bisa terjustifikasi lah perbedaan harga tersebut gitu. Kemudian tadi juga terkait dengan bagaimana Aspaki bisa terus mendorong agar industri ini persaingannya juga bisa sehat gitu. Bagaimana upayanya? Ya. Jadi sih kita mengharapkan memang yang tumbuh itu ya semuanya gitu ya. Jadi di sini rasanya kolaborasi itu sangat penting. Nah, jadi kolaborasi itu bukan hanya antara industri ya, tapi dengan pentahelix gitu. Di mana di sini ada keterlibatan dari industri, ada keterlibatan dari pemerintah, dari lembaga akademi dan peneliti. Nah, itu semua supaya kita sama-sama berlomba. Karena saingan kita itu bukan sesama, saingan kita itu dunia global, saingan kita itu bagaimana caranya kita bisa sama-sama mencapai kemandirian dan ketahanan Alkes. Nah, di sini jadi kita sih sering bahu-membahu gitu ya, sama-sama mengidentifikasi masalah kita bersama apa, baik tadi dari bahan baku, atau mungkin adanya ancaman dari global, atau mungkin inovasi yang kita perlu juga sekarang pertimbangkan untuk produk Alkes dalam negeri. Nah, itu kita informasikan tentunya ke industri kesehatan dan bagaimana kita bisa memfasilitasi untuk memecahkan masalah itu satu persatu. Terkait dengan inovasi apa sih yang sedang dipertimbangkan oleh Aspaki saat ini, mengingat sebetulnya tren terkait dengan kesehatan di global ini kan bisa dikatakan juga sangat dinamis ya? Betul, sangat dinamis, betul. Nah, jadi tadi yang kami sampaikan rasanya sekarang itu dari segi inovasi yang pertama kita itu harus memiliki dulu nih seluruh produk alat kesehatan yang dibutuhkan di Indonesia. Kalau kita lihat datanya saat ini itu industri alat kesehatan bisa memproduksi 1/3 kategori alat kesehatan yang dibutuhkan di Indonesia. Jadi masih ada PR kita nih 2/3 yang kita harus bisa produksi. Jadi gapnya cukup besar ternyata ya? Betul. Nah, jadi harapan kita sih ke depannya pertama itu dari inovasinya kita harus bisa menutup gap 2/3 itu supaya nanti kita bisa memenuhi kebutuhan Alkes di Indonesia. Nah, terus kedua, produk-produk yang memang sudah dalam life cycle mature gitu ya, dan memang sudah ada di Indonesia seperti USG gitu contohnya, seperti EKG. Nah, itu bagaimana kita bisa meningkatkan daya saingnya dengan berinovasi. Contohnya tadi yang kami sampaikan dengan menerapkan teknologi IoT, AI, terus mungkin menambahkan fitur telemedicine supaya bisa dipakai di remote area di Indonesia gitu ya. Nah, itu bagaimana kita bisa mengintegrasikannya di produk-produk yang sudah matur itu supaya dia bisa berdaya saing bukan hanya nasional dan siap untuk daya saing global juga.